Sampai jumpa lagi teman-teman di channel Rumah Cerita. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah untuk teman-teman. Dan sebelum saya mulai mengisahkan, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, biar teman-teman nanti menjadi orang-orang pertama yang tahu kalau saya sudah upload video. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya lanjutkan ceritanya. Jadi kisah ini adalah kiriman dari seorang teman-teman. Ini namanya saya samarkan, dan ini adalah pengalaman dari beliau. Jadi saya samarkan namanya Pak Adi. Jadi Pak Adi ini teman-teman, dia adalah seorang pria berusia 33 tahun. Dia berasal dari Pulau Sumatera, teman-teman. Dia berasal dari Pulau Sumatera. Pak Adi ini pada satu saat mendapatkan informasi dari salah satu temannya bahwa ada sebuah perkebunan kelapa sawit di Sumatera yang saat ini sedang membutuhkan tenaga kerja. Saat itu dengan berbekal uang sekitar 1 juta rupiah, Pak Adi ini berniat untuk melamar di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit gitu, teman-teman. Jadi kebetulan di situ ada pengolahan untuk CPO-nya, jadi dia memang pengen melamar di pabriknya gitu. Dari kotanya, teman-teman, jadi Pak Adi ini dari kotanya dia harus naik dengan sebuah bis. Setelah naik ke bis ini dia harus turun, kemudian disambung dengan ojek gitu, teman-teman. Saat itu Pak Adi sampai di sebuah terminal, dan waktu itu Pak Adi kemudian memesan tiket bis untuk menuju ke jalur yang ke arah perkebunan itu, teman-teman. Disitulah Pak Adi kemudian bertemu dengan seorang bapak-bapak yang katanya pengen pergi keluar kota juga, cuman memang ini beda arah, teman-teman. Nah, sempat ngobrol-ngobrol Pak Adi gitu kan. Terus bapak ini kemudian sempat makan siang gitu, teman-teman, makan siang gitu dengan Pak Adi gitu, teman-teman. Nah, karena bisnya ini kan berencana berangkat jam 5 sore, teman-teman. Jadi jam 5 sore gitu. Jadi waktu itu masih menunjukkan pukul 2 gitu, 2 siang gitu. Kemudian Pak Adi ini masuklah ke sebuah rumah makan yang ada di terminal itu. Nah, ketika Pak Adi pengen
membayar apa yang dimakannya, tiba-tiba bapak itu, udah saya yang bayar aja. Bapak ini memperkenalkan namanya dengan nama Pak Narno. Pak Narno ini adalah orang Jawa yang tinggal di Sumatera dan saat ini pengen keluar kota juga untuk membesuk salah seorang kerabatnya yang sedang sakit gitu, teman-teman. Di rumah makan ini lalu muncullah satu obrolan kemana tujuannya Pak Adi ini. Kemudian Pak Narno ini bilang, wah jauh juga ya tujuanmu mas. Pak, iya pak, ini agak jauh juga pak. Ya perlu saya jelaskan teman-teman, Pak Narno ini adalah seorang pria yang usianya ya hampir sekitar 50 tahun lah gitu. Masih sehat, masih gagah. Usianya sudah sekitar 50-an 1 atau 50 tahun lah gitu. Lalu Pak Narno bertanya ke Pak Adi nih, Pak Adi mau kemana gitu. Lalu Pak Adi menjelaskan dia mau ke arah mana dia akan melamar pekerjaan. Lalu Pak Narno ini bilang, oh kesana ya mas, hati-hati tuh mas, ini masih tempatnya masih angker gitu. Pak Narno bilang gitu, ini kan di sana perkebunan dan nggak ada perkampungan gitu, ini perkebunan semua di sana, nih nggak ada kampung di sana nih. Paling nanti kalau ke perusahaan juga masnya akan ditempatkan di mes perusahaan gitu. Terus kemudian Pak Narno tanya, Mas Adi sudah punya istri atau belum, udah berkeluarga atau belum. Akhirnya ya Pak Narno bilang, ya udah enak itu, nanti kalau sama istri mungkin bisa tinggal di mes gitu, jadi Mas Adinya nggak mondar-mandir pulang, karena kan nanti untuk menghemat ongkos juga gitu. Nah kemudian beberapa saat kemudian kedua orang ini berpisah karena memang bis yang mau dinaikin juga berbeda gitu teman-teman. Dan sore siang itu Pak Adi ini dibayarin oleh Pak Narno gitu untuk makan siangnya gitu. Akhirnya mereka bertukar nomor telepon dan mereka berpisah. Jam 5 lebih 15 menit akhirnya bis yang ditunggu ini datang teman-teman. Bis yang ditunggu ini datang dan bis ini adalah jurusan ke Medan. Waktu itu tarifnya kurang lebih 200.000 Pak Narno, Pak Adi gitu. Tarifnya sekitar 200.000. Jadi ini nggak begitu jauh sama Medan gitu teman-teman. Kemudian perjalanan ini akhirnya sampai di tempat tujuan ini kurang lebih sekitar jam 5:30 pagi. Pak Adi ini sudah sampai di tujuan pemberhentian, maksudnya bukan tujuan yang mau dituju tapi tujuan pemberhentian selanjutnya sebelum Pak Adi ini naik ojek gitu teman-teman. Jam 5:30 pagi. Rupanya ojeknya ini belum ada teman-teman. Ojeknya itu baru ada jam 7:30 gitu. Jam 7:30 baru ada. Pak Adi tengok ke kanan kiri, ternyata tidak ada apa-apa gitu. Kemudian sekitar jam 7 itu baru ada satu warung buka di situ. Ada satu warung dibuka di situ. Akhirnya Pak Adi ini ngopi di situ, lalu beli mie rebus di situ untuk ganjal perut gitu. Dan akhirnya Pak Adi ini bertanya kepada si pemilik warung, ojeknya ada jam berapa? Sama jawabannya jam 6:30 juga, sama seperti tadi waktu Pak Adi tanya pada orang yang sedang berjalan gitu. Kemudian Pak Adi ini menunggunya lah sampai sekitar jam
7:30. Jam 7:30 ini ternyata tukang ojeknya juga belum datang. Baru sekitar kurang lebih jam 8 sudah muncul 2 orang tukang ojek. Akhirnya Pak Adi ini menunjukkan alamat perkebunan yang dia tuju, alamat pabriknya. Kebetulan si tukang ojek ini tahu, oh ini daerahnya gitu. Lalu terjadilah tawar menawar, yang tadinya 120.000 akhirnya turun menjadi 80.000. Si tukang ojek ini lalu bilang bahwa jarak ini harus ditempuhnya dalam waktu kurang lebih 3 atau 4 jam, sekitar 3 atau 4 jam. Jadi kalau misalnya tidak hujan kemungkinan 3 jam bisa, tapi kalau hujan ya bisa 4 sampai 5 jam karena memang daerahnya ini masih banyak yang belum diaspal. Dan jadi kalau belum diaspal ini, kalau misalnya di sana hujan maka itu becek dan sangat susah untuk dilintasi. Bahkan nanti misalnya becek, nanti harus dipasang kayak alat bantu di bannya itu teman-teman, yang alat bantu ini terbuat dari rantai gitu. Alhamdulillah tidak hujan teman-teman. Jadi siang itu sekitar jam 11 siang barulah sampai di tempat yang dituju. Kemudian setelah turun dari ojek, kemudian membayar, kemudian Pak Adi ini berpisah dengan tukang ojek. Kemudian Pak Adi ini mencari kantornya gitu. Setelah tanya ke beberapa orang yang bekerja di situ, akhirnya ditunjukkanlah pabriknya gitu teman-teman, dengan pakaian yang rapi. Kemudian Pak Adi ini memakai tas ransel yang berisi pakaian ganti akhirnya, dan berkas lamaran gitu. Pak Adi akhirnya menuju ke situ gitu. Setelah sampai di tempat itu, Pak Adi kemudian menyerahkan surat lamarannya kepada HRD. Kemudian sama HRD ini dibilang, Pak, nanti biasanya orang yang diterima bekerja di sini 2 atau 3 hari ini sudah saya kasih tahu, Pak. Biasanya nanti saya akan pasang pengumuman di papan pengumuman ini 2 atau 3 hari yang akan datang gitu. Nanti Bapak kesini lagi aja 2 atau 3 hari, 2 hari dari ini atau 3 hari dari itu. Biasanya sih 2 hari Pak, Bapak datang kesini lagi aja gitu. Pak Adi kemudian bilang iya, dan kemudian Pak Adi meninggalkan ruang HRD itu. Sampailah Pak Adi kemudian di jalan. Jadi jalan itu masih belum beraspal teman-teman, cuman sudah keras gitu, jadi tidak ada becek-becek di situ. Kawan Pak Adi ini memikirkan, waduh, cuma 2 hari ya, aku harus nunggu ini keputusannya diterima atau tidak. Kalau 2 hari misalnya aku harus pulang ke tempatku, ini boros banget di sana sehari, di sana baru sehari lagi. Aduh, tanggung lagi, gimana nih pulang, belum bisa istirahat di rumah udah kesini lagi gitu. Lalu Pak Adi ini karena merasa agak bingung, kemudian Pak Adi ini coba berjalan menyusuri jalan itu gitu, berjalan nih. Setelah perjalanan ini kurang lebih 2 kilo, Pak Adi ini menemukan sebuah belokan gitu ya. Jadi ada pertigaan, kemudian Pak Adi ini belok. Kalau arah pulang kan lurus, nah ini ada belokan gitu, Pak, belokan yang ke arah kanan gitu. Kurang lebih 2 kilo dari tempat dia melamar pekerjaan. Akhirnya Pak Adi ini menemukan
setelah berjalan masuk dari belokan ini kurang lebih 300 meter menemukan satu perkampungan, teman-teman. Menemukan satu perkampungan, dan di situ ada satu kampung, teman-teman, yang orangnya sangat ramah, baik gitu. Kemudian Pak Adi ini masuk ke salah satu rumah penduduk. Nah, jadi si penduduk ini mengenalkan dirinya bernama Pak Tony gitu. Lalu oleh Pak Tony, Pak Adi ini dikenalkan dengan beberapa warga di situ. Warga di situ ramah-ramah, baik-baik. Pak Adi juga sempat makan di rumahnya Pak Tony. Lalu tetangganya juga bergantian berdatangan memberikan makanan yang bisa dinikmatin oleh Pak Adi, teman-teman. Jadi kemudian Pak Adi ini memutuskan untuk sementara waktu tinggal di kampung ini, di rumahnya Pak Tony, karena memang Pak Adi kan tidak punya siapa-siapa, tidak punya kenalan gitu. Daripada harus pulang, Pak Adi ini minta izin untuk numpang di rumahnya Pak Tony gitu. Apalagi saat itu juga terlihat Pak Tony ini seorang diri, tidak ada keluarganya, teman-teman. Kemudian Pak Adi ini tinggal di rumahnya Pak Tony selama 2 hari untuk menunggu hasil apakah dia diterima kerja atau tidak. Ini sebenarnya ada yang aneh, teman-teman. Pak Adi ini tidak pernah melihat Pak Tony masak gitu ya. Tapi yang aneh, makanan yang dihidangkan Pak Tony ini hidangan yang lezat-lezat untuk ukuran wilayah dia, teman-teman, untuk kampung gitu. Jadi makanannya itu lezat-lezat. Makanan yang menurut Pak Tony ini, yang menurut Pak Adi ini makanannya itu mewah gitu, teman-teman. Jadi makanannya itu mewah, sebenarnya tidak cocok untuk lokasi seperti ini. Dan bahkan ketika Pak Adi ini tanya kepada Pak Tony berapa dia harus membayar uang makan, kemudian uang kontrakan gitu nanti selama berapa hari ini gitu, ternyata Pak Tony hanya tersenyum dan dibilang nggak usah, kita saling bantu saja gitu. Di situ merasa nggak enak hati kemudian Pak Adi ini. Nah, kemudian ini cerita dipercepat, teman-teman. Setelah 2 hari kemudian Pak Adi ini datang ke perusahaan tempat dia melamar kerja. Dan alhamdulillah Pak Adi ini diterima, teman-teman. Pak Adi ini diterima menjadi salah seorang staf gudang yang ada di perusahaan itu. Tentu gembira Pak Adi. Pak Adi kemudian menghubungin istrinya dan menyatakan bahwa Pak Adi diterima bekerja, dan saat ini Pak Adi pilih untuk kos dulu. Nanti kalau misalnya sudah fix, sudah kerasan, baru Pak Adi akan minta fasilitas mes untuk keluarga gitu. Karena memang mes untuk keluarga ada, teman-teman. Oke, akhirnya Pak Adi pulang ke rumahnya Pak Tony, dan di situ sambutan Pak Tony dan keluarga-keluarga yang lain juga sangat baik, sehingga Pak Tony ini enggan untuk meninggalkan, sehingga Pak Adi ini enggan untuk meninggalkan tempat itu dan memilih untuk, ya aku mendingan kos aja di sini dah. Dan waktu ditanya berapa biayanya, Pak Tony cuma tersenyum dan bilang nggak usah bayar, kita saling bantu saja, saling menjaga, saling bantu gitu. Wah, benar-benar sebuah persahabatan yang luar biasa, pikir Pak Adi. Lalu Pak Adi tinggal di tempat itu, teman-teman. Tinggal di tempat itu, bekerja seperti biasanya, pulang dan pergi seperti biasanya. Makin lama Pak Adi ini makin akrab dengan teman kerjanya, dan pada suatu saat
pernah Pak Adi ini ditanya, Pak Adi tinggal di mana Pak Adi, oleh salah seorang temannya. Yang salah seorang temannya ini satu bagian dengan Pak Adi. Kemudian Pak Adi menjelaskan bahwa dia tinggal kurang lebih 2 kilo dari tempat ini. Dari nanti dia bilang begini, lurus saja nanti ada pertigaan, belok kanan, pertigaan pertama nanti belok kanan, di situ ada perkampungan. Ternyata temannya Pak Adi ini bekerja di sini sudah 8 tahun, teman-teman. Dan mendengar kata-kata dari Pak Adi ini, dia heran. Sepertinya di sini ini nggak ada perkampungan. Aku udah lama kerja di sini nggak ada perkampungan, kan di sini hanya kebun semua, nggak ada perkampungan gitu kan. Kemudian temannya Pak Adi ini berbisik-bisik dengan temannya yang lain untuk menanyakan tentang ikhwal ini gitu, tentang ikhwal keberadaannya kampung ini, dan temannya itu juga menyatakan bahwa memang tidak ada kampung di situ gitu. Tidak ada kampung yang dekat situ, teman-teman, karena memang di situ yang ada hanya perkebunan gitu, teman-teman. Semenjak kejadian itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Pak Adi juga kembali bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Kemudian pada satu saat Pak Adi ini mengabari anak istrinya, udah kamu ini kesini aja deh, nyusul aku kesini, kayaknya ini pekerjaan juga enak kok di sini. Di sini aku mendapat tempat kos gitu, kayaknya ini murah, selama ini juga malah nggak bayar, kayaknya orangnya baik banget, kayaknya nih kalaupun aku bayar juga nggak mahal lah gitu. Akhirnya anak dan istrinya dibawa ke tempat kos Pak yang milik Pak Tony ini, dan benar saja mereka tinggal dengan keluarganya Pak Tony. Dan kemudian saat inilah istrinya Pak Tony ini juga baru datang, yang katanya baru datang dari luar kota gitu. Pak Tony ini ternyata punya anak 2 orang juga, Pak Adi baru 1 gitu ya. Akhirnya istrinya Pak Tony ini datang, istrinya Pak Adi ini datang ke salah satu, jadi ada kayak rumah petak gitu milik Pak Tony yang memang dikontrakkan gitu. Akhirnya istrinya Pak Adi ini pun tinggal di rumah itu, teman-teman. Berhari-hari, berbulan-bulan mereka tinggal di situ gitu. Kemudian terjadi perbincangan lagi antara Pak Adi dan teman kerjanya. Pak Adi menyatakan bahwa dia memang tinggal di tempat itu gitu. Nah, kemudian teman-temannya ini kan heran, teman-teman. Memang nggak ada perkampungan kok, temannya ini bilang perkampungan. Kemudian pernah pada satu hari libur, waktu itu hari Minggu gitu, teman-teman. Teman-teman Pak Adi ini berjumlah 3 orang, pengen membuktikan omongan Pak Adi ini. Teman-temannya ini kemudian datang ke lokasi yang ditunjukkan oleh Pak Adi. Dan benar, teman-teman, saat mereka datang ke tempat itu, mereka hanya menemukan hutan dengan semak belukar yang ada di tempat itu. Mereka tidak menemukan satu perkampungan, dan mereka makin masuk, dia juga tidak menemukan apa-apa, bahkan sampai masuk katanya 5 km masuknya. Padahal kata Pak Adi itu hanya 200-300 meter dari pertigaan itu. Teman-temannya ini masuk sampai kurang lebih 5 km, dan dia tidak menemukan apa-apa, teman-teman. Hanya menemukan benar-benar hutan dan semak-semak gitu. Teman-temannya tuh lalu heran gitu, teman-teman. Tapi di pagi harinya mereka bertemu lagi dengan Pak Adi, dan Pak Adi ini biasa saja pas hari Seninnya. Kemudian waktu itu ada salah satu orang alim lah yang kebetulan bekerja juga di perusahaan itu. Si orang alim ini ternyata melihat sesuatu yang berbeda pada diri Pak Andi. Dia melihat sesuatu yang berbeda gitu, cuman ini ada yang beda. Kemudian
dia berbicara dengan teman-temannya. Ini yang berbeda nih dengan Pak Adi ini. Ada yang tidak beres, cuman dia tidak berani menyebutkan. Lalu siang itu teman-teman, siang itu dia mengajak Pak Adi untuk makan di salah satu minum kopi di salah satu warung yang ada di dekat itu. Karena di situ ada satu warung tempat para pekerja yang tugasnya membersihkan kebun dan lain-lain gitu kan. Itu kan biasanya nongkrong di satu warung gitu. Dia ngajak Pak Adi untuk nongkrong di warung itu teman-teman. Tanpa sepengetahuan Pak Adi, ternyata orang yang alim ini mengundang gurunya untuk ke situ teman-teman. Dan waktu duduk dengan Pak Adi inilah akhirnya si gurunya orang alim ini tahu gitu teman-teman, ada yang nggak beres gitu, ada yang nggak beres dengan Pak Adi. Dan Pak Adi sempat dipegang tangannya oleh orang alim ini beberapa saat, jidatnya sempat disentuh oleh orang alim ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itulah kata-kata yang keluar dari bibir orang alim ini. Lalu orang alim ini tanya, "Mas, anak istri kamu di mana?" "Anak istri saya di ini Pak, di tempat kos-kosan saya Pak." Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, katanya gitu. Lalu, "Yuk, saya pengen ketemu istri kamu, kayaknya istri kamu nih lagi ada masalah gitu," kata orang alim ini teman-teman. "Bermasalah gimana Pak?" "Ya ini secara batin saya selagi ada masalah nih, yuk kalian ikut saya." Kemudian orang alim ini mengajak teman-temannya yang berjumlah 3 orang, termasuk gurunya si alim ini. Jadi ada 5 orang dan 6 orang termasuk Pak Adi. Lalu pulang ke rumahnya. Lalu orang gurunya temannya Pak Adi ini, yang gurunya orang alim temannya Pak Adi ini, lalu memegang pelupuk matanya Pak Adi. "Mas, saya mohon maaf ya nih, saya akan buka mata batin kamu," gitu. Lalu dipeganglah pelupuk matanya. Lalu, "Ini saya buka mata batin kamu, ini tidak selamanya, ini paling hanya beberapa jam, nanti akan menutup dengan sendirinya biar kamu tidak terganggu ke depannya." Lalu setelah terbuka itu Pak Adi melihat kok aneh gitu. Dia melihat yang aneh-aneh di situ, Kaget dia, takut. "Udah jangan takut, saya memang sedang membuka mata batin kamu biar kamu bisa melihat yang gaib gitu." Ini dibuka. "Oke Pak, nggak apa-apa. Ini terjadi sesuatu sama istri kamu dan kamu hanya bisa melihatnya dengan cara seperti ini. Kalau nggak saya buka, kamu nggak akan tahu." "Oh iya Pak, nggak apa-apa." Lalu Pak Adi ini berangkatlah dengan ke-4 orang itu gitu. Berjalan. Dan aneh teman-teman, Pak Adi ini setelah masuk ke pertigaan belok kanan, biasanya kan hanya 100-200 meter sudah ada perkampungan. Kali ini Pak Adi tidak melihat apa-apa teman-teman. Pak Adi ini hanya melihat semak belukar. Dan di semak belukar inilah teman-teman Pak Adi ini melihat anak dan istrinya. Keadaannya sungguh menyedihkan teman-teman. Anak dan istrinya ini teman-teman, wajahnya lusuh teman-teman. Kemudian dia melihat istrinya ini lagi menyuapi anaknya dengan menggunakan pelepah daun pisang teman-teman. Kemudian anaknya ini sedang disuapin tanah teman-teman. Ya Allah, Pak Adi teriak-teriak, "Kamu kasih makan apa anak kita?" Gitu Pak Adi teriak-teriak, "Kamu kasih makan apa anak kita?" Gitu Pak Adi teriak gitu.
kasih makan apa sih mas? Ini kan kasih makan enak ini, orang ayam sama nasi kok. Ngomong gitu istrinya Pak Adi. Nasi dan ayam apa itu? Tanah itu. Gila apa kamu mas? Ini nasi sama ayam. Jadi menurut pandangan istrinya Pak Adi ini, anak sedang dikasih makan nasi sama ayam, tapi Pak Adi melihatnya tanah itu teman-teman. Melihatnya cuma tanah gitu. Lalu teman-temannya Pak Adi ini lalu memegang istrinya Pak Adi untuk ditenangkan. Memegang tangannya istrinya Pak Adi untuk ditenangkan, kemudian dipegang. Ini teman-temanku nih, kenalin teman-temanku. Ya nggak apa-apa, kamu berhenti dulu ngasih makan anak kita. Ya kakaknya, istrinya ini nyuapinya berhenti. Kemudian oleh gurunya orang alim ini sama, mata istrinya Pak Adi dibuka mata batinnya. Kemudian dia juga terkejut karena saat itu dia sedang memegang tanah yang dimasukkan ke mulut anaknya, bahkan anaknya itu belepotan dengan tanah gitu. Akhirnya istrinya Pak Adi itu pun istighfar gitu teman-teman. Saat itulah kemudian muncul makhluk-makhluk aneh. Jadi orang bilang ada genderuwo dan kuntilanak gitu ya orang kita. Lalu orang ini pengen nyerang mereka, lalu tiba-tiba oleh gurunya temennya Pak Adi ini dicegah dia dengan membaca, nggak tahulah apa yang dibaca gitu. Mereka semua jadi tertunduk dan kalah gitu. Lalu akhirnya terjadilah omongan, dan kemudian guru temannya Pak Adi ini ngomong bahwa sebenarnya makhluk di sini ini tidak jahat. Mereka sebenarnya baik, pengen menyambung tali silaturahim gitu dengan Pak Adi. Cuman memang karena alamnya beda sehingga semuanya menjadi kayak kebalik teman-teman. Dan ketika makhluk-makhluk ini dijelaskan seperti ini bahwa alamnya mereka beda, sehingga niat baik ini tidak menjadi baik tapi malah sepertinya menyakiti gitu. Akhirnya mereka pun sadar. Dari situlah akhirnya dengan penuh keikhlasan, akhirnya gurunya Pak Adi ini pun meminta kepada orang-orang ini agar mereka kembali ke alam yang semestinya bergaul dengan makhluk yang sama dengan mereka. Akhirnya ya gitu dilepaskan. Pak Adi kemudian diajak ke perusahaan itu. Akhirnya oleh sang pimpinan perusahaan, Pak Adi dan keluarga ini akhirnya tinggal di mes perusahaan. Dan ya itu, dengan Pak Tony ini terkadang mereka masih bertemu itu, Pak Adi dan istrinya masih bertemu, cuman untuk makan dan minum mereka memang tidak mau, tapi kalau sekedar komunikasi segala macam mereka masih mau, dan mereka memang masih kayak berteman gitu teman-teman. Itulah pengalaman yang dibagikan oleh Pak Adi teman-teman. Kalau teman-teman suka silahkan like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang sudah mengirimkan cerita ini. Teman-teman yang mau mengirimkan cerita juga silahkan kirim via email gitu teman-teman. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.